Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang review materi rekayasa perangkat lunak ya. Oke, jadi di sini ada 14 topik yang akan dibahas. Yang pertama itu ada rekayasa perangkat lunak itu sendiri, ada software development life cycle, ada agile development, software requirement specification, system engineering, perancangan arsitektur, perangkat lunak, logical dan physical system, perspektif proses model, bisnis proses arsitektur, distributed system arsitektur, user interface design, designing, real-time software, ada software quality dan testing, dan terakhir yaitu software maintenance. Oke, yang pertama itu rekayasa perangkat lunak sendiri. Eh, Rekayasa perangkat lunak atau RPL itu adalah penerapan prinsip rekayasa secara sistematis, disiplin, dan terukur untuk pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Menjembatani ilmu komputer murni dengan praktik industri, mencakup metodologi alat dan proses untuk menghasilkan software berkualitas tinggi. Tujuannya yaitu software yang andal, mudah dipelihara, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, jadi rekayasa perangkat lunak ini agar kita bisa membuat sistem yang berguna dan mudah untuk kebutuhan masing-masing. Oke, yang kedua itu ada software development life cycle atau SDLC. Tahapan dari ide pengguna produk jadi. Intinya itu seperti ini. Oke, yang bermaksud kerangka kerja yang mendefinisikan proses dan tahapan dalam membangun sistem perangkat lunak secara terstruktur. Tahapannya yaitu perencanaan, lalu analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan. Setiap model SDLC yaitu waterfall atau spiral atau iteratif punya cara berbeda mengurut tahapan namun semua bertujuan menghasilkan produk sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya itu ada agile development, pendekatan adaptif, iteratif berbasis sprint. Sprint 2-4 minggu, Scrum, Kanban, backlog, dan review kolaborasi tim. Ini inti dari agile development. Oke, filosofi pengembangan yang mengutamakan kolaborasi tim, respon cepat terhadap perubahan, dan pengiriman produk fungsional secara inkremental. Manifesto agile yaitu individu dan interaksi. Lalu ke proses dan alat, termasuk software berjalan, dan dokumentasi, kolaborasi pelanggan, terakhir negosiasi kontrak. Framework populernya itu ada Scrum dan Kanban dengan siklus sprint 2/4 minggu dengan review berkelanjutan. Di sini ada materi tentang software requirement specification, yaitu dokumen kontrak kebutuhan sistem. Dokumen formal yang mendefinisikan secara lengkap apa yang harus dilakukan sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. SRS yang tidak bersifat lengkap. SRS Software Requirement Specification ya, tidak bersifat lengkap, konsisten, tidak ambigu, dan dapat diverifikasi oleh semua pemangku kepentingan. Menjadi acuan bagi developer, tester, dan klien mengurangi miskomunikasi dan scope creep selama proyek berlangsung. Oke, yang ketujuh ini ada, yang kelima ini ada sistem engineering, yaitu rekayasa sistem secara holistik dan interdisipliner. Sistem engineering yaitu pendekatan interdisipliner untuk merancang dan mengelola sistem kompleks di mana software hanya satu komponen dari ekosistem yang lebih besar. Mencakup hardware, jaringan, manusia, dan proses. Fokus pada pemodelan sistem, analisis trade-off, dan integrasi komponen. Sangat penting dalam sistem kritis seperti penerbangan, kesehatan militer, dan infrastruktur nasional. Yang keenam ini ada perancangan arsitektur perangkat lunak atau blueprint struktur tingkat tinggi sistem, yaitu keputusan desain tingkat tinggi yang menentukan struktur komponen dan cara mereka berinteraksi, dibuat sebelum coding dimulai. Pola umumnya itu layered atau entire, MVC, microservice, event driven pipeline. Setiap pola punya trade-off performa dan fleksibilitas. Keputusan arsitektur mahal untuk diubah. Arsitek software menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan skalabilitas masa depan. Selanjutnya yang ketujuh, logical dan physical system, abstrak model dan versus implementasi nyata. Logical system yaitu abstrak konseptual yang menggambarkan apa yang dilakukan sistem tanpa menyebut teknologi spesifik, yaitu air diagram, use case, flow diagram, atau yang lain-lain. Physical system implementasi konkret bagaimana sistem dibangun secara nyata, server, database, jaringan, dan kode program. Operasional menunjukkan pada sistem yang sedang aktif berjalan di lingkungan produksi nyata dengan beban pengguna yang sesungguhnya. Oke, nomor 8, yaitu perspektif proses model. Ada waterfall, spiral, incremental, dan RUP.
Kerangka yang mendefinisikan urutan dan cara aktivitas pengembangan dilakukan dari berbagai perspektif metodologi. Yaitu pertama waterfall, sekuensial atau sekuensial ya, lalu iteratif incremental yaitu bertahap, dan spiral berbasis risiko untuk proyek besar, RUP berbasis use case. Pemilihan model bergantung pada ukuran proyek, kepastian kebutuhan, toleransi risiko, dan pengalaman tim pengembang. Oke, bisnis proses arsitektur yaitu pendekatan desain arsitektur proses bisnis, itu BPM. Business Process Management memodelkan, mengotomasi, dan mengoptimalisasi proses bisnis organisasi secara end-to-end. Itu ada SOA, Service Oriented Architecture, layanan yang dapat digunakan ulang antar sistem. Itu EAI, mengintegrasi aplikasi yang sudah ada. Nah, lalu ada Event Driven Architecture, yaitu proses dipicu oleh event real time, pilihan tergantung pada skala organisasi dan kompleksitas integritas. Lalu nomor 10, Lalu nomor 10 ada Distributed System Architecture, sistem tersebar di banyak node dan server. Yaitu kumpulan komputer independen yang tampak sebagai satu sistem kohesif bagi pengguna. Komponen tersebar di jaringan dan berkomunikasi via pesan. Tantangannya yaitu CAP theorem, konsistensi, availability, partition tolerance, atau pilih dua ya, latency dan fault tolerance. Pola umum yaitu client server, peer-to-peer, microservice, cloud native. Contoh nyata yaitu Google, Netflix, e-commerce besar seperti Shopee atau Tokopedia dan lain-lain. Nomor 11 yaitu User Interface Design, prinsip antarmuka yang efektif dan ramah pengguna. UI design bukan sekedar estetika tentang merancang antarmuka yang memungkinkan pengguna mencapai tujuan mereka secara efisien dan menyenangkan. Prinsip utama dari 10 heuristik Nielsen yaitu konsistensi, umpan balik, visabilitas status, pencegahan kesalahan, dan kontrol pengguna. Proses yaitu riset pengguna, wireframe, prototype, usability testing, dan iterasi. UI buruk membuat software canggih pun ditinggalkan. UI ini intinya untuk membuat tampilan mudah digunakan ya, dan tampilan itu menarik dilihat, tidak jenuh di mata. Nomor 12 yaitu ada Designing Real-Time Software, sistem dengan batasan waktu yang kritis, yaitu sistem yang harus merespon input dalam batasan waktu yang ditentukan. Keterlambatan bisa berarti kegagalan sistem atau bahaya fisik. Hard real time, deadline mutlak, rem ABS, kendali pesawat, seperti itu contohnya. Soft real time yaitu degradasi kualitas jika terlewat, yaitu streaming video. Contoh kita hard real time ini dicontohkan seperti rem ABS, kendali pesawat. Ini seperti kita sedikit aja terlambat atau beberapa detik terlambat, itu akan berakibat fatal. Jika soft real time yaitu seperti streaming video, ada delay dari jaringan atau apa, itu tidak berakibat fatal ya. Tantangannya yaitu schedulability, interrupt handling, prioritas task, determinisme, memerlukan RTOS dan analisis WCA atau worst case execution time. Oke, yang nomor 13 yaitu software quality dan testing, jaminan kualitas dan strategi pengujian. Kualitas software mencakup keandalan, efisiensi, portabilitas, dan kemudahan pemeliharaan. VNV memastikan software dibangun dengan benar. Level pengujiannya itu unit, lalu ke integration, ke sistem, lalu acceptance testing. Tekniknya itu black box dan white box. TDD yaitu Test Driven Development, mengintegrasi testing ke dalam proses coding sejak awal untuk kualitas yang lebih terjamin. Yang terakhir yaitu ada 14, yaitu ada software maintenance, pemeliharaan dan evolusi sistem jangka panjang. Pemeliharaan menyerap 60-80% total biaya hidup sistem. 3 jenis yaitu korektif, bug fix atau bug fix ya, adaptif, envelope update, dan perfektif yaitu peningkatan. Tantangan utamanya itu memahami kode legasi, menjaga regresi, dan mengelola technical debt yang menumpuk seiring waktu. Refactoring adalah teknik kunci untuk menjaga kode tetap sehat tanpa mengubah fungsionalitas yang ada. Oke, sekian review materi dari Siakat, materi 1 sampai materi 14 tentang rekayasa perangkat lunak. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.